Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sistem perekonomian Indonesia beberapa tahun terakhir berjalan di jalur yang tidak tepat. Hal ini disampaikan dalam pidatonya di rapat paripurna DPR RI membahas kerangka ekonomi makro, KEM, dan pokok-pokok kebijakan fiskal, PPKF, untuk APBN 2027, Rabu, 20 Mei 2026. Prabowo menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto, PDB. Rasio ini menurutnya menjadi yang paling rendah di antara negara-negara G20, termasuk kawasan ASEAN. Ia membandingkan data IMF yang menunjukkan Meksiko memiliki rasio 25%, India 20%, Filipina 21%, Kamboja 15%, sementara Indonesia hanya 11 hingga 12%. Menurut Prabowo, kondisi tersebut ironis karena Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Ia menilai Indonesia seperti tidak mampu mengelola ekonominya sendiri, bahkan tertinggal dari Malaysia dan Filipina. Demikian juga rasio penerimaan negara kita terhadap PDB kita adalah yang paling rendah di antara negara-negara G20. Dari data terbaru IMF kita bisa melihat rasio pendapatan Meksiko 25% dari PDB, India 20% dari PDB, Filipina 21% dari PDB, Kamboja saja 15% dari PDB, Indonesia 11-12% dari PDB. Kita harus introspeksi dan sadar dan berani bertanya, kenapa kita tidak bisa kelola ekonomi kita sehingga pendapatan negara kita bisa setara dengan negara-negara seperti Filipina, Meksiko. Sekarang pun kita masih di bawah Malaysia. Apa yang sebabkan kita tidak mampu? Bedanya apa kita sama orang Malaysia, orang Kamboja? Bedanya apa kita sama orang Filipina? Ketua Umum Partai Gerindra itu juga membeberkan kalau pertumbuhan ekonomi RI sejatinya selalu tumbuh di angka 5% setiap tahunnya. Dia menyebut, pertumbuhan ekonomi 5% itu selalu konsisten terjadi di 7 tahun belakangan ini, yang dimana jika dirata-rata harusnya ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 35%. Namun faktanya justru kata Prabowo, yang terjadi justru ironi, sebab berdasarkan data yang diterima dirinya, jumlah masyarakat miskin di Indonesia justru meningkat 3% dan masyarakat kelas menengah turun dari 22% ke 17%. Prabowo bahkan mengaku terasa terpukul saat mengetahui angka tersebut disampaikan kepada dirinya. Terhadap kondisi ini, Prabowo lantas menilai kalau ada yang tidak sesuai pada sistem perekonomian RI selama ini. Saudara-saudara sekalian, pertumbuhan kita dalam 7 tahun terakhir memang baik, 5% tiap tahun. Selama 7 tahun kali 5%, pertumbuhan kita 35%. Harusnya kita tambah kaya 35%. Tapi apa yang terjadi? Sekali lagi, saya mengajak kita jujur kepada diri kita sendiri dan kepada rakyat kita. Ini mungkin menyakitkan bagi kita. Saya merasa setelah saya terima data-data ini, beberapa minggu setelah saya jadi presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya. Saudara-saudara sekalian, 7 tahun kali 5%, 35% ekonomi kita tumbuh. Tapi rakyat kita yang miskin tambah. Dari 46,1% naik jadi 4,9%. 8% naiknya. 3% naiknya lebih. Yang kelas menengah turun. Dia mengatakan, Indonesia harus segera memperbaiki sistem perekonomian tersebut agar upaya untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju bisa terwujud. Salah satu upayanya, kata Prabowo,
Seluruh pihak tidak boleh selalu merasa takut dengan beragam hal dan kemungkinan. Dia menegaskan, jika Indonesia selalu menjadi negara yang takut, Indonesia bisa gagal meraih predikat negara yang makmur di kemudahan hari. Saya bertanya di hadapan majelis yang terhormat ini. Saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas. Saya bertanya kepada semua pakar-pakar dan semua guru besar. Bagaimana bisa pertumbuhan 35% tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat? Saudara-saudara, jawaban harus ilmiah, jawaban harus matematis, dan menurut saya jawabannya adalah bahwa kemungkinan besar, bukan kemungkinan, saya yakin sistem perekonomian yang kita jalankan berada pada trajektori yang tidak tepat. Mungkin perbedaan kita dengan negara-negara seperti Meksiko, seperti India, Filipina, dan lain sebagainya adalah perbedaan sistemik. Kita harus lihat fakta. Fakta kalau kita teruskan yang seperti ini, kalau kita teruskan sistem seperti ini untuk sekian tahun lagi, saya yakin bahwa tidak mungkin kita jadi bangsa yang makmur. Tidak mungkin kita jadi, tanpa kemakmuran kita tidak mungkin bisa menjaga kedaulatan kita. Bahwa kemungkinan besar kita akan menjadi bangsa yang lemah. Bangsa yang selalu takut kurs dolar, takut BBM gak cukup, takut ini, takut itu. Bangsa yang takut, bangsa yang elitnya takut. Padahal kita diberi karunia yang luar biasa oleh Maha Kuasa. Fakta juga telah menunjukkan bahwa telah terjadi mengalir keluarnya kekayaan kita sejak lama, bahkan sejak Orde Baru. Kalau kita melihat masa tahun 50-an, masa pemerintahan Bung Karno, sekali lagi saya bukan membela Bung Karno ya, walaupun Bung Karno memang milik bangsa. Ini harus saya sampaikan juga, Bung Karno milik bangsa. Tapi kita tidak bisa menilai tahun 50 sampai tahun 60-an Indonesia